Dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Mereka meminta diskualifikasi kepada paslon 02 supaya ada pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia, nggak tanggung-tanggung ya. Kubu Ganjar Mahfud juga meminta MK membatalkan putusan KPU soal hasil hitung manual Pilpres. Coba kalian yang menuntut pemilihan ulang jadi ketua KPU sana kalau nggak pusing setengah modar ya. Ganjar mengaku bakal lapang dada terhadap apapun putusan MK ya. Ya iyalah harus mengaku orang hasil suaranya cuma sekitar 16%. Mau menuntut yang 58,58%, mikirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat I2 TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan nikmat pada kita semuanya. Nikmat yang terpenting itu adalah nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum teman-teman menyimak video ini sampai selesai, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, like, komen, dan share, silahkan dilakukan ya teman-teman ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan insya Allah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman ketahui, suasana politik pada saat ini masih memanas ya, disebabkan ketidakpuasan atau tidak legowonya dengan adanya hasil pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ya. Tapi di sini ada suatu keanehan ya. Hasil pemilu itu akan digugat ke MK, bahkan sudah mendaftarkan ke MK. Namun yang menjadi sengketa itu adalah pemilihan presiden. Kok pemilihan dewannya enggak ya? Seharusnya sengketakan juga ya, kalau namanya pemilu dalam waktu yang sama. Apakah tidak menutup kemungkinan pemilihan dewan pun curang? Ada berita menarik pada hari ini ya teman-teman ya. Anies dan Ganjar itu kompak minta MK diskualifikasi Prabowo Gibran. Seru ya. Pasti seru lah. Kalau didiskualifikasi ya gimana? Kita lanjut ya. Kita baca ini berita. Mantap sekali ini ya. Jangan di skip teman-teman ya. Pemilu presiden atau Pilpres tahun 2024 belum usai, walaupun Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil resmi pemilu pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Pasalnya dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi ataupun MK. Ketetapan KPU RI, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka memenangkan Pilpres 1 putaran dengan perolehan suara 96.214.691 suara. Hampir separuh lebih dari penduduk Indonesia atau 58,58%. Sementara itu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengekor atau ngikutin di urutan kedua dengan perolehan suara 40.971.906 suara, 24,95%. Lumayan banyak ya untuk perolehan pasangan Amin ya. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD berada di urutan paling buntut
atau buncit dengan meraih suara 27.040.878 suara atau sekitar 16,47%. Hasil pemilu yang begitu memakan waktu dan biaya itu diperkarakan oleh kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo. Mereka berdua kompak. Keduanya meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Akan tetapi ya, kubu Prabowo Gibran menilai gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tak mungkin dikabulkan oleh MK. Ya gile aja ya kalau seandainya MK sampai mengabulkan gugatannya. Perlu diketahui gugatan kubu Anies Tim Hukum Nasional atau THN, Anies Muhaimin menjadi yang pertama kali mendaftarkan sengketa ke MK. Sengketa Pilpres ya. Gugatan tersebut dilayangkan tepat 1 hari setelah KPU mengumumkan hasil pemilu atau pada hari Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Dalam permohonannya, kubu Anies Muhaimin berambisi supaya pemilu diulang tanpa keikutsertaan Gibran. Ketua THN Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, menuding Gibran merupakan biang permasalahan Pilpres 2024. Bukan biang itu ya, itu namanya kandidat terkuat. Menurut tim THN, supaya ada pemungutan suara ulang. Tapi yang masalah di cawapres itu tidak diikutkan lagi supaya tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Ada aja. Kok Gibran nggak diikut sertakan, gimana ceritanya? Terus kalau seandainya didiskualifikasi, prosesnya gimana? Pemilihan ulang, semua TPS ya kan yang dimintakan oleh mereka seperti itu. Waktunya nyampe enggak, keburu enggak. Artinya kalau pemilihan ulang ya Pak Jokowi bisa 3 periode loh. Kalau Pak Jokowi 3 periode juga nggak mau. Betul nggak? Aneh. Ya udah sih, terima aja sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, itu hanya proses hukum ya. Masalah nanti dikabulkan atau tidak kabulkan itu adalah sepenuhnya oleh MK dengan segala pertimbangan ya. Kita lanjut ya untuk berita selanjutnya. Nah, ini juga yang menarik ya teman-teman ya. Tuntutan kubu Ganjar nggak mau ketinggalan ya. Tim hukum Ganjar Mahfud mengajukan sengketa hasil Pilpres 2024 ke MK pada hari Sabtu 23 Maret tahun 2024. Kompak ya. Kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini juga meminta MK mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Wih, keren, kompak. Waktu debat juga mereka kompak. Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan tuntutan tersebut diajukan ke MK lantaran pihaknya menilai bahwa pencalonan Gibran problematik sejak awal. Ia menyinggung polemik putusan MK nomor 90 tahun 2023 tentang batas usia Capres-Cawapres. Mereka meminta diskualifikasi kepada paslon 02 yang menurut mereka telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan terakhir oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menurut mereka karena adanya diskualifikasi untuk pasangan 02, mereka juga memohon PSU ya, pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia, nggak tanggung-tanggung ya, semua. Artinya kubu Ganjar Mahfud juga meminta MK membatalkan putusan KPU soal hasil hitung manual Pilpres
Menurutnya terdapat dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi dalam pencalonan Prabowo Gibran. Orang sudah capek-capek disuruh dibatalin, ada-ada aja mereka ya. KPU itu kerja siang malam, menghitung manual lagi. Bukannya mudah hitung manual. Coba kalian yang menuntut pemilihan ulang, jadi ketua KPU sana kalau nggak pusing setengah modar ya. Selain putusan MK nomor 90, menurut Todung, penyalahgunaan kekuasaan itu dibuktikan dengan adanya intervensi kekuasaan, politisi, bansos, hingga kriminalisasi kepala desa di berbagai tempat. Alasan lainnya terjadi penyalahgunaan sistem teknologi dan informasi milik KPU yang dibuktikan dengan adanya penggelembungan suara dalam sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap. Banyak bener ya tuduhannya ya, penggelembungan. Emang tim mereka nggak curang juga apa? Saya rasa sama. Belum lagi ya, daftar pemilih tetap atau DPT juga sempat bermasalah. Namun menurut mereka tidak ingin mengungkapkan itu semua. Yang ingin diungkapkan adalah bola itu ada di Mahkamah Konstitusi dan MK itu adalah Guardian of Constitution. Maka meski melaksanakan konstitusi, MK itu mesti melaksanakan hukum, mesti menegakkan demokrasi dan tidak menampung untuk yang memanipulasi, akan ditolak ya. Nah, ada lagi yang seru. Ganjar mengaku bakal lapang dada terhadap apapun putusan MK ya. Ya iyalah harus mengaku, orang hasil suaranya cuma sekitar 16%. Mau menuntut yang 58,58%, mikirlah. Meski sama-sama menggugat hasil Pilpres ke MK, politikus PDI Perjuangan itu mengaku tak berkoordinasi dengan kubu Anies Baswedan. Ya mudah-mudahan bisa menerima dua-duanya. Yang menarik ucapan Pak Ganjar katanya gini, tidak ada agenda-agenda lain atau kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu. Kami hanya ingin mendudukkan saja proses ini dengan baik. Apapun keputusannya, kita akan legawa. Ya kudu legowo, Pak D. Gitu naro legowo. Soalnya kan suaranya bedanya jauh banget, ya enggak? Kalau suaranya sekitar 1%, 2% itu mungkin bisa akan terjadi diskualifikasi. Tapi kan ini kan suaranya bedanya antara suara Min dan suara Ganjar itu disatukan. 24,95% ditambah 16,47% itu baru berapa persen? Belum menyentuh 58,58%. Seharusnya sih nggak usah sih gugat-gugatan ke MK supaya lancar semuanya. Apabila kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah Allah akan permudah urusan kita. Kita lihat respon dari Profesor Yusril Iza Mahendra ya. Kubu Prabowo Gibran merespon gugatan tersebut. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra mengatakan permintaan kubu Anies dan Ganjar untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran adalah suatu keanehan. Kalau menurut saya itu ya daripada nggak ada respon dengan pemilu ini, ya nggak apa-apa deh ngajuin gugatan. Menurut Prof. Yusril, kedua pihak tersebut baru meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi setelah Pilpres 2024 selesai. Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas keputusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan termohon KPU dan kami sebagai pihak terkait ya. Mereka berhadapan dengan MK itu sendiri. Nanti kita lihat aja apa yang dilakukan oleh MK ya, menyikapi untuk permohonan ini ya.
Dan Prof. Yusril pun mengingatkan bahwa pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sudah lama selesai. Menurut dia, jika ada respon lain yang keberatan sebelum tahapan Pilpres 2024 berlanjut, mereka seharusnya membawa persoalan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Dan kalau nggak puas, bisa bawa lagi ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Saya yakin tim Anies dan tim Ganjar itu sangat paham dengan hal ini. Itu kan sengketa proses yang bersifat administratif yang harus dibedakan dengan sengketa hasil Pilpres. Seingat Bapak Yusril, kedua pemohon tidak melakukan gugatan tersebut ke Bawaslu ataupun ke PT TUN. Apalagi kenyataannya Paslon 1 dan 3 juga ikut dalam kontestasi Pilpres bersama-sama dengan Pak Gibran sebagai cawapres. Namun setelah kalah malah minta MK mendiskualifikasi Pak Gibran. Itu suatu keanehan ya, bukan aneh lagi, ajaib lah cara berpikirnya. Itu suatu sikap yang inkonsisten ya. Untuk tim Prabowo Gibran berkeyakinan bahwa MK sangat paham tentang kewenangannya, yaitu untuk memeriksa dan memutuskan sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses yang bersifat administratif dan menjadi kewenangan lembaga lain. Menurut pandangan Profesor Yusril Iza Mahendra, permintaan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud soal pemilu ulang usai Gibran didiskualifikasi itu sangat sulit dikabulkan. Jika Gibran didiskualifikasi, maka Pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai dari tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden. Daftar dulu, kampanye lagi, pemilu lagi, kesuwen. Biayanya juga banyak. Aneh-aneh aja pemilihan ulang. Kalau pemilu curang, seharusnya yang didiskualifikasi itu adalah ketiga calon. Paslon 1, paslon 2, paslon 3. Diskualifikasi semuanya. Dan tidak boleh mendaftar semuanya. Itu yang benar. Ini kok minta diskualifikasi hanya paslon 2 saja. Sedangkan paslon 1 dan 3 akan melakukan pemilihan ulang. Wallahi penak temen piye ku mikire. Oh ya cekil lah. Itu artinya cekil. Yang menang nggak boleh ikut pemilihan ulang lagi. Kalau yang menang ya tinggal dilantik ya nanti ya. Pak Prabowo wakilnya Pak Gibran. Penerusnya Pak Jokowi. Makanya untuk paslon 2 itu menang. Karena didukung oleh Pak Jokowi. Namanya anak menjadi cawapres, gak mungkin lah namanya orang tua gak mendukung. Orang yang komplain itu ya, misalnya anaknya mencalonkan, gak usah presiden lah ya, mencalonkan bupati aja gak mungkin gak mendukung. Pasti mendukung. Alah, bohong kalau gak mendukung. Masa iya anak sendiri mencalonkan kita cuek-cuek aja. Yaitu sebagai naluri orang tua seperti itu. Apakah itu bagian dari nepotisme? Nepotisme yang harus dihilangkan itu adalah nepotisme, kalau kata Pak Anies ada ordal. Yang sifatnya seperti itu. Kalau yang prosesnya melalui rakyat, pemilihan ya. Misalnya kita punya anak, ya calonin dong anak saya. Ya boleh aja. Toh nanti yang menentukannya itu adalah rakyat yang memilih. Misalnya gini, anak saya ingin mencalonkan sebagai gubernur. Titip dong sama partai A, calonin anak saya sebagai gubernur. Emang partai tersebut bisa menentukan, bisa menjamin menang apa kalah? Enggak kan? Yang menentukan juga rakyat, memilih juga rakyat. Kalau Prabowo Gibran nggak bagus, nggak mungkin akan dipilih dengan perolehan suara yang sangat signifikan, yaitu 58,58%. Seharusnya yang 16,47% itu ya sebaiknya legowo aja dan matur suwun Pak Prabowo kula nunut nunut jadi menteri atau apa, itu akan bagus. Terima kasih teman-teman semuanya ya telah menyimak video ini sampai selesai.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.